Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa KKN Mandiri Putra Daerah Daring periode 1 tahun 2021 Desa 326 yang berjumlah 7 orang. Anggota terbagi menjadi 4 daerah KKN yang berbeda. Terdiri dari yang pertama, 4 anggota KKN di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Di antaranya ada Wahyu Kurniawan dari jurusan Proteksi Tanaman, Habibah Lutfia Nurrohmah dari jurusan Ilmu Komunikasi, Aprian Ridho Pratama dari jurusan Ilmu Tanah, dan Putri Ainur Rizka Juliandini dari jurusan Teknik Elektro. Yang kedua, 1 anggota KKN di Desa Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Suci Arsinta Dewi dari jurusan Ilmu Kelautan. Yang ketiga, 1 anggota KKN di Desa Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, yaitu Fatima Azhara dari jurusan Hukum Perdata. Dan yang terakhir, 1 anggota KKN di Desa Jagabayat 3, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, yaitu Muhammad Aksol Ergia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di masa pandemi ini tidak menghalangi kami dalam mengabdi kepada masyarakat. Justru kami yang terjun langsung ke masyarakat dapat turut andil dalam pembangunan desa di masa pandemi, sekaligus memberikan edukasi mengenai pandemi COVID-19 ini. Teman-teman pastinya sudah penasaran kan, apa saja yang kami lakukan di daerah KKN masing-masing? Yuk ikuti kami selanjutnya di pemaparan kegiatan KKN. Selamat menonton. Desa Taman Fajar terletak di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas wilayah 4,80 km persegi dan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 3.539 jiwa. Desa Taman Fajar juga berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Waikambas. Dari ke-12 desa di Kecamatan Purbolinggo, Desa Taman Fajar memiliki potensi di bidang pertanian yang dihimpun dalam gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani. Selain itu juga, Desa Taman Fajar yang menjadi pusat kecamatan memiliki potensi di bidang ekonomi yang terlihat dari banyak berdirinya usaha mikro kecil menengah. Kami anggota yang KKN di Desa Taman Fajar melaksanakan 5 program kerja utama, antara lain yang pertama, sosialisasi pembuatan pupuk organik cair. Dalam program ini kami melakukan sosialisasi dan mempraktikkan secara langsung pembuatan pupuk organik cair bersama masyarakat, terutama kelompok tani wanita dan gabungan kelompok tani Desa Taman Fajar. Program ini bertujuan supaya masyarakat dapat memanfaatkan limbah rumah tangga di lingkungan sekitar sebagai bahan sederhana pupuk organik cair, dan masyarakat khususnya KWT serta Gapoktan dapat membuat pupuk organik cair secara mandiri agar mengurangi pemakaian pupuk kimiawi. Yang kedua, pemanfaatan lahan tidur atau lahan kosong. Dalam program ini, kami melakukan persemaian benih sayuran antara lain sawi, cabai, terong, seledri, dan rempai. Kemudian kami membagikan bibit sayuran tersebut ke masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Program ini bertujuan supaya ibu rumah tangga lebih memanfaatkan lahan tidur atau lahan kosong di lingkungan rumahnya dan mengurangi pengeluaran ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Yang ketiga, penanaman bibit tanaman keras. Dalam program ini kami menanam bibit tanaman keras antara lain pohon ketapang, mahoni, merbau, dan gaharu di beberapa wilayah yang sudah diizinkan oleh perangkat Desa Taman Fajar.
Program ini bertujuan untuk menambah pepohonan di beberapa wilayah desa Taman Fajar yang masih terdapat sedikit pohon. Yang keempat, survei data UMKM. Dalam program ini, kami melakukan survei UMKM di semua dusun desa Taman Fajar dan melakukan input data survei UMKM. Program ini bertujuan untuk membantu perangkat desa dalam pendataan UMKM secara digital. Yang terakhir, workshop tata ruang dan perencanaan wilayah serta pembuatan peta desa. Dalam program ini, kami melakukan workshop dengan perangkat desa terkait tata ruang dan perencanaan wilayah. Program ini bertujuan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan sentra ekonomi di Desa Taman Fajar 5-10 tahun ke depan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbarui peta desa dan dusun yang dibuat secara manual oleh perangkat desa. Acara ini ditutup dengan penyerahan peta desa. Selain kelima program kerja utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami juga melaksanakan beberapa program tambahan, antara lain Posyandu Balita, Posyandu Lansia, gotong royong, pengajian, dan donor darah. Sekian dan terima kasih. Desa Sumberjo Sejahtera terletak di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Dari 9 desa yang ada di Kemiling, Sumberjo Sejahtera merupakan salah satu desa yang berkembang di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Di desa Sumberjo Sejahtera kami menjalankan 5 program, yaitu program kerja yang pertama yaitu bimbingan belajar kepada anak-anak sekolah dasar dalam menjalankan sekolah secara daring agar anak-anak semakin paham akan pembelajarannya. Program kerja yang kedua yaitu penanam tanaman toga meliputi jahe merah, jahe putih, serai, sirih, dan lidah buaya. Program kerja yang ketiga yaitu penyemprotan disinfektan untuk mensterilisasi Desa Sumberjo Sejahtera terhadap penyebaran COVID-19. Program yang keempat adalah pembuatan dan pembagian hand sanitizer beserta masker kepada warga Desa Sumberjo Sejahtera agar warga desa paham akan bahaya dan dampak dari COVID-19 beserta edukasi COVID-19 terhadap anak-anak sekolah dasar Desa Sumberjo Sejahtera. Program yang kelima adalah pembuatan tong sampah yang bertujuan untuk menjaga kebersihan di Desa Sumberjo Sejahtera supaya warga tidak lagi membuang sampah di sungai. Kami juga menjalankan prokerja tambahan yaitu gotong royong, kegiatan senam sore pukul 4 setiap hari Jumat, dan posyandu untuk balita di Desa Sumberjo Sejahtera. Terdapat 4 program yang akan saya lakukan pada KKN kali ini. Yang pertama ialah sosialisasi kesehatan kepada ibu-ibu senam di sekitar Jagabaya 3. Di sini saya melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyampaikan materi dan juga pembagian masker dan juga hand sanitizer kepada ibu-ibu sekitar. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Lurah yaitu Pak Darwin dan juga dilanjutkan dengan acara senam bersama yang mana diikuti oleh ibu-ibu sekitar dan kami. Program kerja yang kedua ialah industri kreatif. Pada program kali ini, saya dan teman-teman saya melakukan kunjungan kepada UMKM sekitar Jagabaya 3 dan di sini kami menekankan pentingnya digital marketing guna meningkatkan produktivitas penjualan UMKM ini. Dalam melaksanakan kegiatannya,
kami memberikan materi dan informasi tentang pentingnya digital marketing dan bagaimana pemanfaatannya. Kami juga membagikan brosur yang mana akan berguna bagi UMKM tersebut. Program kerja yang ketiga ialah pemasangan denah lokasi dan juga pelang penunjuk jalan. Kami memasang denah lokasi di perumahan Jaya Permai. Di sini kami mencetak dan kami memasang guna memberikan informasi kepada pengunjung dan juga warga lokal perumahan Jaya Permai. Dan yang terakhir ialah pemasangan pelang penunjuk jalan di depan kantor Kelurahan Jagabaya 3. Tujuan dari pemasangan ini ialah agar masyarakat sekitar dapat lebih jelas dalam menentukan jalan yang akan mereka tujukan. Pada hari terakhir, kami berkunjung ke kantor kelurahan guna memberikan plakat sebagai tanda terima kasih atas bimbingannya selama ini dan juga kami mengucapkan terima kasih dan perpisahan kepada kelurahan dan masyarakat sekitar. Poncowati merupakan salah satu desa transmigran angkatan darat yang biasa disebut sebagai kota pelajar karena memiliki fasilitas pendidikan dari TK hingga SLTA. Berikut merupakan program kerja yang saya lakukan selama KKN di sana. Hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk mencuci tangan dan juga memakai masker dengan cara memberikan fasilitas pencuci tangan dan juga membagikan masker kepada masyarakat sekitar yang ada di tempat umum. Selain itu, untuk membiasakan pola hidup sehat, kami juga melakukan senam bersama dengan bapak-bapak Litmas yang ada di Poncowati. Tidak lupa, kami juga melakukan kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan bersama masyarakat. Kami juga membuat kotak sampah dari barang bekas yang bisa kami daur ulang dengan cara mengecatnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami juga berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Poncowati dalam membuat aplikasi sederhana yang memudahkan petugas kesehatan untuk memantau pasien COVID-19. Program kerja selanjutnya adalah meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. Beberapa kegiatan yang kami lakukan antara lain adalah dengan membentuk kelompok belajar dan sosialisasi bullying yang dilakukan setiap 2 kali seminggu. Program kerja selanjutnya adalah sosialisasi peningkatan penjualan dan minat konsumen di bidang UMKM. Kegiatan yang kami lakukan adalah dengan membantu untuk membuat logo atau ide brand bagi produk-produk UMKM yang ada di Poncowati, dan juga mengenal lebih jauh tentang UMKM apa saja yang berpotensi untuk dipasarkan secara online. Program kerja yang terakhir adalah sosialisasi inovasi di bidang pertanian. Kegiatan yang kami lakukan adalah dengan menanam toga bersama ketua RT dengan menggunakan pupuk yang dicampur dengan sekam. Selain itu, kami juga membuat pupuk organik cair yang berasal dari batang pisang yang sudah tidak digunakan. Kami juga mencoba untuk menumbuhkan mol atau mikroorganisme organik lokal dengan memanfaatkan limbah nasi sisa dan tentunya mol ini dapat digunakan sebagai perangsang untuk membuat pupuk. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan program kerja yang kami lakukan selama KKN di daerah masing-masing. Dan pastinya kami selalu memperhatikan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Semoga program kerja yang sudah kami lakukan dapat bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat ke depannya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir.